kamu ngerasa hidup kamu gagal, kayak apa yang kamu lakukan itu, semuanya itu, percobaan yang kamu lakukan itu nggak ada yang berhasil. Tenang, dengerin aku dulu. Mungkin itu bukan gagal, tapi kamu butuh istirahat. Aku tuh tahu rasanya kayak gimana. Kayak hidup tuh pas bangun tidur, kita ngerasa, untuk apa ya kita hidup? Kamu pernah ngerasa nggak sih kayak kita nih hidup karena masih dikasih hidup aja gitu? Karena kitanya ngerasa gagal terus, kayak aduh buat apa sih ini bertahan. Tapi permasalahannya itu adalah kamu mikir hidup itu harus kayak grafik naik terus, padahal sebenarnya hidup itu kan kayak naik roller coaster ya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita di tengah, atau kadang sometimes kita stuck gitu, nggak bisa berkutik apa-apa. Aku yakin setiap orang tuh pasti dikasih yang namanya momen untuk gagal. Tapi bukan berarti kalau kita nih dikasih gagal, itu berarti hidup kita gagal. Enggak seperti itu. Kalau kita dikasih hidup kita gagal, berarti kita dikasih kesempatan untuk jeda dulu, istirahat dulu, healing, bahkan untuk introspeksi, belajar, dan bisa jadi kalau kamu gagal, itu berarti dikasih waktu untuk bernapas, jeda, dan mikir. Karena ya itu bukan akhir dari segalanya. Kegagalan itu adalah sebuah proses. Mungkin orang di luar sana yang dapat pekerjaan bagus, gajinya gede, hidupnya kelihatan baik, sukses gitu, dia juga pasti ngalamin yang namanya gagal dulu, kayak proses menuju suksesnya itu. Tapi perbedaannya, mereka yang sukses ini, mereka tidak berhenti. Ketika gagal, dia istirahat, terus lanjut lagi. Ya kayak HP aja, kalau misalkan HP kamu nih tinggal 1%, kamunya pengen nonton YouTube, ya kamu harus jeda dulu kan, kamu harus cas dulu HP kamu biar keisi penuh. Itu. Habis itu ya kamu gunain tuh untuk nonton video YouTube. Ibaratnya seperti itu ya. Oke, sekarang kamu mungkin lagi di fase males banget ngejalanin hidup, terus kamu kayak, apa sih ini sebenarnya yang harus aku lakuin? Aku bakalan kasih kamu 3 hal simpel dan ini bisa membantu kamu. Yang pertama adalah tidur yang cukup. Terkadang mental breakdown kita itu terjadi karena kitanya kurang tidur, istirahatnya nggak cukup. Jadi perbaiki pola istirahat, pola tidur. Yang kedua yaitu kamu bisa nih cari orang yang enak diajak ngobrol. Bukan karena untuk cari solusi, tapi terkadang kamu butuh agar supaya kamu tidak merasa sendirian. Bikin rutinitas kecil, kayak baca buku 5 menit, terus kamu bisa sambil minum teh, pergi ke alam gitu. Cari hal-hal yang itu tuh sebenarnya hal yang kecil, tapi impact-nya itu kalau dilakuin tuh jadi ya sesuatu yang besar. Aku tahu apa yang kamu rasakan. Untuk merubah sesuatu itu pasti nggak mudah dan butuh proses, tapi pelan-pelan pasti bisa. Aku percaya kalau kita melakukan sesuatu hal yang baik, sekecil apapun itu impact-nya bakal baik ke kita. Itu awal buat bangkit. Kamu nggak harus keren hari ini, atau kamu nggak harus berhasil minggu ini, tapi kamu harus janji untuk hidup kamu sendiri. Meskipun jalannya pelan, meskipun hidup kamu itu terasa berat, ada momen capek di dalam hidup, berarti kamu ya istirahat. Tapi setelah istirahat ini, kamu harus lanjut lagi ke medan perang. Jadi jangan pernah bilang kalau hidup kamu gagal. Kamu itu cuma butuh ngumpulin tenaga. Sekarang coba kita tarik napas pelan-pelan dan bilang ke diri sendiri, aku belum selesai. Kalau kamu ingin cerita apapun itu, boleh banget di kolom komentar. Untuk kamu yang lagi nonton video aku sekarang, kalau kamu ngerasa hidup kamu itu jatuh, kayak berat banget, ingat kamu tuh nggak sendiri. Kita bisa bareng-bareng bangkit lagi ya. Aku yakin kita bisa.